Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan rezeki yang halal barokah banyak melimpah, dikaruniai putra-putri yang solih dan solihah, serta mati dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini saya mau baca sebuah tulisan yang berjudul Skandal Kontradiksi Mufti Agung Wahabi Salafi Saudi Arabia. Ini sangat luar biasa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimulai dengan pembukaan begini. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, kita umat Islam harus berhati-hati dengan kelompok yang namanya Wahabi. Wahabi ini hobinya, kesenangannya, ambisinya mengkafirkan orang lain, mensyirikan orang lain, menyesatkan dan membid'ahkan orang lain. Nyata apa enggak ini ya? Ya kita bisa nilai sendirilah dari mereka. Ini saya baca tulisan. Mengapa begitu? Tujuannya untuk memecah belah umat Islam sebagai agen pelaksana program dan rencana negara-negara barat Yahudi Nasrani. Nah, tapi di sisi lain, walaupun mereka suka membid'ahkan, menyesatkan, mengkafirkan, tapi untuk hal-hal yang menguntungkan bagi mereka, dalam hal yang sama, mereka justru membolehkan dan menganjurkan. Ini ada skandal yang dilakukan oleh Mufti M, Grand Mufti, Mufti Umum Saudi Arabia, yaitu bernama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh. Ketika ditanya, jadi beliau ketika ditanya tentang Maulid Nabi, dia mengatakan, iqamatul mawalidis syirkiyati la asasalaha minaddin. Nah, ini kita tampilkan di sini ya. Jadi ini valid lah ya, info ini sangat valid sekali. Iqamatul mawalidis syirkiyati la asasalaha minaddin. Mengadakan maulid-maulid syirik tidak ada dasar dari agama. Ini kalau ditanya maulid tidak ada dasar dari agama. Jadi begitu. Tidak ada dasarnya artinya bid'ah dan sesat. Jadi kita ini kalau melaksanakan maulid ya dianggap bid'ah dan sesat. Dan panjang lebar dia membid'ahkan acara maulid Nabi. Padahal seluruh ulama dari dulu mengadakan dan menganjurkan acara maulid. Jadi sebelum beliau ini lahir ya, Mufti Am ini lahir yang bernama Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh, sebelum beliau ini lahir, para ulama-ulama dari dulu itu sudah menganjurkan bahkan mengadakan yang namanya Maulid Nabi. Tetapi Syekh ini mengatakan tidak ada dasar dari agama. Nah, itu satu. Tapi yang aneh ini, saudara. Tapi sebaliknya, saudara, si Mufti Wahabi Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh ini, yang kebetulan orangnya tunanetra, ketika ditanya tentang hari nasional berdirinya kerajaan Saudi Arabia, dia justru menganjurkan dan mewajibkan taat kepada pemerintah. Dia mengatakan, yang bagi ayyakuna al-yaumu al-watani yauma syukrin lillah wala budda ayyasma'a wa ta'ata liwulatil amri. Aneh ya. Jadi kalau maulid itu dilarang, itu syirik, bahkan dikatakan syirik, tidak ada dasar dalam agama, tetapi kalau merayakan hari kelahiran itu negara Arab Saudi, nah itu malah dikatakan yang bagi. Wah, ini aneh ya. Yang bagi ayyakuna al-yaumu al-watani yauma syukrin lillah wala budda ayyasma'a wa ta'ata liwulatil amri. Seyogyanya hari nasional ini menjadi hari bersyukur kepada Allah. Jadi dia menganjurkan ya sahabat, dia menganjurkan acara hari nasional kerajaan Arab Saudi, dan dia mengatakan harus tunduk dan patuh kepada pemerintah, patuh kepada penguasa. Ini gimana ini ya? Entahlah.
Nah, ada tambahan dalam fatwa tersebut, mufti ini juga mengatakan al-wajibu ayyatahawwala hadzal yauma ila yaumi syukrin lillah wa tafakkurin bi ni'amihi wa ayyahrisu ala syukrillahi ala ni'matil amni wal aman. Yang wajib, nah artinya al-wajibu yang wajib, jadi dia mewajibkan ya, dia mewajibkan. Yang wajib, dia mewajibkan hari nasional ini berubah menjadi hari syukur kepada Allah. Jadi dia mewajibkan hari nasional itu sebagai hari syukur kepada Allah. Merenungkan nikmat-nikmatnya dan bersungguh-sungguh untuk bersyukur kepada Allah atas kenikmatan iman, atas kenikmatan keamanan dan ketertiban. Jadi aneh ya. Pada lahirnya Kanjeng Nabi sama lahirnya negara itu lebih afdal mana, kan gitu ya. Makanya ini judulnya sangat cocok sekali menurut saya, skandal kontradiksi Mufti Agung Wahabi Salafi Saudi Arabia. Sangat cocok sekali. Nah, kalau kita sudah mengetahui yang model seperti itu, ini artinya apa? Jadi beliau ya sang mufti Saudi ini mewajibkan merayakan hari nasional, menganjurkan dan bahkan mewajibkan hari nasional berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Oh, kalau maulid dibid'ahkan, dikatai syirik katanya tadi ya, bahkan tidak ada landasan dari agama, tapi kalau merayakan hari nasional, nah itu malah justru dianjurkan bahkan diwajibkan. Aduh. Jadi kalau berdirinya Saudi Arabia itu kemudian dirayakan itu wajib. Nah, nggak tahu ini pikirannya gimana, nggak tahu ya. Kita lanjutkan. Jadi itu bahkan diwajibkan ya untuk merayakan hari nasional, tetapi si mufti ini mensyukuri lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya gak ada dasar bagi dia, maulid gak ada dasar. Itu yang ngomong dia ya. Ya, ini bisa dicerna dengan jernih lah ya bagaimana alurnya. Makanya di sini di akhir-akhir tulisan ini dikatakan sepertinya ini mengapa? Ini mengapa? Kenapa bisa begitu? Maulid dibid'ahkan kok merayakan kelahiran Saudi Arabia kok malah justru dianjurkan bahkan diwajibkan. Nah, yang pertama, ketika Mufti Saudi membid'ahkan Maulid Nabi, karena Maulid Nabi ini dirayakan oleh seluruh umat Islam kecuali Wahabi. Tujuannya adalah untuk memecah belah umat Islam. Yang kedua, alasan yang kedua, ketika hari nasional dia menganjurkan bahkan mewajibkan itu tujuannya untuk apa? Tujuannya itu artinya adalah para ulama Wahabi itu orangnya oportunis. Jadi kalau Maulid Nabi dibid'ahkan ini menunjukkan dia memang jelas ingin memecah belah umat Islam seperti itu ya. Kemudian kalau hari nasional merayakan hari jadinya negara Saudi Arabia, itu memang ulama-ulama Wahabi ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang oportunis. Bahkan oportunis dan pragmatis. Apa artinya? Artinya tergantung siapa yang bayar mereka. Aduh, kacau ini memang Wahabi. Jadi karena negara ini baik kepada Wahabi ya, kalau fatwanya ya tentu mengarah ke pemerintah begitu ya, ke negara yang baik-baik. Kalau ke negara yang baik, tapi kalau ke umat Islam ini yang buruk-buruk saja gitu ya. Wah, masya Allah. Kemudian mana tadi? Oportunis dan pragmatis. Artinya tergantung siapa yang bayar mereka. Dibayar ya walaupun enggak wajib akhirnya wajib, di sini dituliskan. Jadi kalau dibayar ya gimana lagi, yang tadinya enggak wajib ya menjadi wajib. Bisa model begitu, bisa loh fatwa. Jadi fatwa ini bagaimana bunyinya tergantung ininya ya. Masya Allah. Nah, di sini di akhir tulisan, nah karenanya hati-hati dengan ajaran Saudi Arabia atau Wahabi itu ya, mereka fatwanya tidak jelas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini adalah tulisan yang juga disampaikan oleh
Kiai Haji Idrus Romli di dalam channel resminya Muhammad Idrus Romli itu silahkan dikunjungi. Ini juga mungkin adalah tulisan yang bersumber dari situ ya. Ini bersumber dari situ dan kita juga ikut menyampaikan biar sahabat-sahabat semuanya tahu bahwa Wahabi itu fatwa-fatwanya tidak jelas. Dan yang jelas siapa? Ya kita ikuti ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab dari saya. Sekian. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.